Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya untuk mendengarkan video media pembelajaran ini. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan media presentasi yang efektif. Dalam mengembangkan semua media presentasi yang efektif dibutuhkan proses yang terstruktur dan sistematis. Proses ini umumnya itu terbagi ke dalam 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, kemudian tahap presentasi. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu, pernahkah kamu membuat sebuah media presentasi yang dirasa sudah keren, bagus, dan sudah dibuat secara maksimal, tetapi malah jadi membosankan ketika dilakukan presentasi di depan audiens yang banyak? Atau bahkan beraudiens merasa mengantuk gitu, tidak tertarik dengan media presentasi yang setelah kamu buat. Nah, di video pembelajaran ini akan dibahas mengenai bagaimana sistematis dari tahapan awal hingga akhir dalam membuat atau merancang media presentasi yang efektif. Masuk pada tahap perencanaan. Pada bagian ini, kita akan membahas salah satu dari 3 komponen dasar yang menjadi dasar presentasi yang efektif. Perencanaan perlu mempertimbangkan 4 faktor, yaitu audiens, tujuan, konten, dan strategi. Adapun tujuan pembelajaran akan kita capai pada materi perencanaan presentasi yaitu sebagai berikut. Terdapat 4 tujuan pokok pembahasan yang akan dibahas pada tahap presentasi, yaitu audiens presentasi, tujuan presentasi, konten atau isi presentasi, dan strategi presentasi. Yang pertama ada audiens. Kita harus memahami bagaimana karakteristik dari audiens yang mendengarkan presentasi kita. Kita dapat melihatnya dari beberapa karakteristik yang bisa kita lakukan, yaitu sebagai berapa usia audiens yang mendengarkan kita, bagaimana latar belakang pendidikan mereka, berapa jumlah audiens yang akan mendengarkan presentasi kita, 3, dan bagaimana pengetahuan dan keterampilan mereka sebelum mendengarkan materi yang kita bawakan. Mungkin dari sebagian besar karakteristik yang kita dapatkan tidak memenuhi ekspektasi yang kita harapkan, tetapi dari beberapa gambaran karakteristik audiens dapat membantu kita dalam memilih bahasa yang digunakan dan cara kita mempresentasikan materi yang kita bawakan untuk audiens sesuai dengan bagaimana karakteristik yang mereka punya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan adalah apa yang ingin audiens lakukan, ketahui, atau rasakan sebagai hasil dari presentasi. Sasaran dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, psikomotorik, kognitif, dan afektif. Sasaran psikomotorik berkaitan dengan keterampilan seperti menyusun, memanipulasi, atau melakukan. Sasaran kognitif meliputi penamaan berbagai hal dan pemecahan masalah. Sasaran dalam ranah afektif meliputi hal-hal seperti perasaan dan apresiasi. Menguraikan sasaran dengan jelas sangat penting untuk mengevaluasi presentasi. Konten presentasi didasarkan pada tujuan, tetapi harus dibangun berdasarkan apa yang telah diketahui audiens tentang topik tersebut. Pengaturan konten atau isi dapat dimulai dengan ikhtisar umum yang diikuti dengan perincian langkah demi langkah, atau konten dapat diatur dengan cara lain yang sesuai dengan audiens, presenter, dan materi. Setelah menyusun pesan, langkah selanjutnya adalah memilih strategi dan media yang tepat. Penting untuk menentukan bagian mana yang lebih efektif disampaikan lewat kata-kata, gambar, atau audiovisual untuk mempermudah pemahaman audiens. Dalam menentukan strategi, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai khusus dari media audiovisual. Beberapa nilai tersebut antara lain, presentasi harus menarik perhatian audiens, membantu menjelaskan informasi verbal yang rumit melalui gambar, memberikan acuan visual untuk memperjelas makna dan kata-kata, mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang, serta membantu audiens mengingat materi lebih lama dibandingkan hanya dengan mendengar. Setiap jenis media yang digunakan dalam presentasi juga memiliki karakteristik tertentu, dan karakteristik tersebut harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar media tersebut dapat digunakan secara efektif. Pemilihan media biasanya bergantung pada isi pesan, karakteristik media, preferensi pembicara, dan fasilitas tempat. Berikut adalah media presentasi berdasarkan karakteristiknya yang bisa dipertimbangkan agar bisa digunakan secara efektif. Pertama, Flipchart. Flipchart merupakan media yang praktis,
fleksibel, hemat biaya, dan tidak butuh listrik, sehingga cocok untuk presentasi informal dengan jumlah audiens yang kecil. Yang kedua, slide. Slide menampilkan gambar realistis, data, simbol, dengan kualitas visual yang tinggi, sehingga cocok untuk menjelaskan kondisi nyata, tetapi butuh ruangan yang agak gelap. Yang ketiga, transparansi overhead. Transparansi overhead biasanya bersifat fleksibel, tidak memerlukan ruangan gelap, dan memungkinkan presenter untuk tetap berinteraksi dengan audiens, sehingga cocok untuk data yang bisa dimanipulasi secara visual. Kemudian yang keempat ada video kaset. Video kaset biasanya menampilkan gerakan yang realisme dalam demonstrasi, sehingga cocok untuk pelatihan, pembelajaran individu, atau jarak jauh. Namun kekurangannya, produksi konten yang berkualitas tinggi akan memakan biaya yang cukup mahal. Yang kelima, kamera presentasi video. Biasanya kamera presentasi video ini berfungsi untuk memperbesar objek atau tampilan detail layar, sehingga cocok untuk demonstrasi benda-benda kecil dalam kelas atau pelatihan, meskipun resolusi dan jarak fokusnya terbatas. Yang keenam ada media berbasis komputer atau LCD panel. Nah, LCD panel ini biasanya menampilkan gambar dari komputer secara portable dan hemat biaya, sehingga cocok untuk presentasi dinamis dengan animasi dan video, tetapi butuh ruangan dan pencahayaan yang rendah. Lalu yang ketujuh ada multimedia. Multimedia sendiri adalah media yang mengembangkan gambar, video, teks, suara, dan animasi dalam satu presentasi yang efektif. Biasanya, multimedia dirancang sesuai tujuan, namun elemen tambahannya harus relevan agar tidak mengganggu audiens. Yang terakhir, handout. Handout ini merupakan lembar materi pendukung yang memuat penjelasan dalam gambar sehingga membantu audiens menjadi lebih fokus, mudah mengingat, dan bisa dibaca kembali setelah presentasi. Nah, tipers, itulah pembahasan kita tentang tahap perencanaan dalam pengembangan media presentasi yang efektif. Diawali dengan mengenali audiens agar pesan kita dapat tepat sasaran, menentukan objek yang jelas supaya tujuan presentasi terarah, menyusun konten yang menarik dan informatif, hingga memilih strategi yang pas untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam setiap proses presentasi. Sampai jumpa di materi berikutnya, dan tetap semangat belajar untuk menjadi presenter terhandal dan penuh percaya diri.